Shalom dan salam sejahtera bagi setiap anak-anak Tuhan yang terkasih yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Malam ini saudara sedang mendengarkan video renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Supaya setiap malam saudara diberkati oleh firman Tuhan melalui channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Karena kalau saudara sudah mensubscribe dan menekan tanda loncengnya, maka setiap jam 7 malam saudara akan menerima video renungan baru di channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui firman Tuhan di dalam channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudaraku. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan firman Tuhan yang memberkati saudara, dan saudara juga akan didoakan. Berharap malam hari ini saudara bisa beristirahat dengan penuh damai sejahtera setelah saudara mendengarkan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami pemulihan dari Tuhan. Saudara, apakah saudara saat ini rindu mengalami pemulihan dari Tuhan? Adakah situasi, keadaan dalam kehidupan saudara yang membutuhkan pemulihan dari Tuhan? Tahukah saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang rindu memulihkan. Dia rindu memulihkan setiap jiwa menjadi lebih baik. Dia rindu memulihkan setiap keadaan menjadi lebih baik. Dia rindu juga mengubah kehidupan saudara menjadi lebih baik. Kenapa dia turun dari sorga dan kemudian bahkan mau mati di kayu salib? Untuk memulihkan manusia yang seharusnya masuk ke neraka, tetapi ketika mereka percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib untuk dosa mereka, mereka akhirnya menjadi warga sorga. Intinya saudara, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang rindu memulihkan kehidupan setiap orang. Itu juga artinya bahwa kalau kita rindu mengalami pemulihan atas keadaan situasi yang kita alami saat ini, dan kalau Tuhan pun rindu mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan kita, maka dengan demikian seharusnya setiap kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Karena kalau dia rindu mengerjakan pemulihan dan kita juga rindu mengalami pemulihan, seharusnya pemulihan itu terjadi. Tetapi yang menjadi masalahnya, kenapa anak-anak Tuhan, kenapa orang-orang Kristen tidak mengalami pemulihan dalam hidupnya saudara? Karena ada hal yang menjadi bagian kita untuk terjadinya pemulihan, untuk Allah mengerjakan pemulihan. Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara, sehingga setiap kita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini saudara adalah dari Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kembali saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai.
Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana di dalam Mazmur ini firman Allah menegaskan bahwa ada waktu, ada ketika, ada saat Tuhan akan mengerjakan pemulihan kepada umat-umatnya. Karena dikatakan ayat yang pertama itu, saudara, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan. Tuhan sudah menetapkan waktu untuk Dia mengerjakan pemulihan. Demikian dalam hidup saya dan hidup saudara. Allah sudah menetapkan waktu Dia akan mengerjakan pemulihan dalam hidup kita. Ketahuilah saudara, percayalah bahwa Tuhan mau memulihkan kehidupan saudara, dan Dia sudah menetapkan waktu untuk mengerjakan pemulihan dalam hidup kita. Dan yang saya rindu kita renungkan, saudara, jika Tuhan memulihkan keadaan umatnya, apa yang akan terjadi? Jika Tuhan memulihkan kehidupan saya dan saudara, apa yang akan terjadi, saudara? Kita lihat kembali bersama di ayat pertama. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, di mana Sion di sini adalah kata ganti dari umat-umatnya pada waktu itu. Dan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Lihat saudara, bahwa jika Tuhan mengerjakan pemulihan, keadaan kita seperti orang bermimpi. Bagaimana maksudnya bahwa jika Tuhan mengerjakan pemulihan, maka keadaan kita seperti orang bermimpi, saudara? Karena begitu besarnya, karena begitu dahsyatnya, karena begitu ajaib dan luar biasanya pemulihan daripada Tuhan, maka kita akan seperti bermimpi. Saudara pernah mengalami, satu kali saudara mengalami peristiwa, lalu kemudian saudara mau mulai mencubit-cubit badan saudara untuk membuktikan bahwa saudara tidak sedang bermimpi, atau saudara menerima berkat yang mengagetkan saudara karena besarnya berkat itu, dan kemudian saudara mulai mencubit diri saudara, apakah aku ini bermimpi atau tidak? Seperti itu kira-kira gambarannya, saudara, bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan umatnya, maka umat-umatnya seperti bermimpi, seakan-akan percaya atau tidak percaya. Kenapa? Karena besarnya, dahsyatnya, dan ajaibnya campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan yang dikerjakan oleh Tuhan. Demikian dalam hidup saya dan saudara. Apapun keadaan kita hari ini, saudara, seberapa sulit, seberapa berat pun masalah kehidupan kita, jika Tuhan bekerja memulihkan, maka kita akan seperti bermimpi, seakan-akan tidak percaya, karena begitu dahsyatnya dan luar biasanya mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan, pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Itulah gambaran pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan, saudara. Bahkan di ayat 2 ditegaskan di sana, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, pada waktu kapan? Pada waktu Tuhan melakukan pemulihan bagi umatnya, maka mulut umat-umatnya akan penuh dengan tertawa dan sorak-sorai. Ada sukacita, ada kebahagiaan, ada tertawa dan sorak-sorai atas pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Pada waktu itu mungkin umat-umatnya sedang menangis, sedang tertekan, sedang ada dalam masalah, sedang berat beban persoalan hidup mereka. Tetapi Tuhan berkata bahwa ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, maka mulutmu akan penuh dengan sorak-sorai dan tertawa. Demikian mungkin hari ini saudara sedang berbeban berat, sedang menangis karena beratnya masalah persoalan yang saudara tanggung di dalam kehidupan saudara. Tapi ketika Tuhan akan mengerjakan pemulihan dalam hidup saudara, ketahuilah saudara, bahwa pada saat itu saudara akan tertawa,
Saudara akan bersorak-sorai dan berseru haleluya. Saudara akan berseru betapa ajaibnya Tuhan, betapa ajaibnya Allah yang mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kita. Tangisan akan berubah jadi tawa, tangisan akan berubah jadi sorak-sorai ketika Tuhan mengerjakan pemulihan. Bahkan dikatakan selanjutnya di ayat yang kedua itu, saudara, pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Pada waktu itu, pada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan, maka orang-orang akan mengakui bahwa Tuhan telah mengerjakan pemulihan dalam hidup umat-umatnya. Pada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup saya dan saudara, maka orang-orang akan mengakui bahwa Tuhan telah mengerjakan pemulihan. Adakah saudara punya pengalaman seperti yang saya alami dalam hidup saya? Saya punya banyak pengalaman direndahkan, saudara. Orang tidak menganggap, orang malah menganggap rendah. Satu kali ketika saya memulai pelayanan, perintisan, karena saya sering berdoa, dan kemudian saya berpuasa, dan saya mulai mendekati anak-anak supaya mereka bisa menerima berita Injil. Saya mengajari mereka main gitar. Orang-orang menertawakan apa yang kulakukan. Bahkan ada yang berkata bahwa aku gila. Kenapa? Karena mereka berpikir apa yang kulakukan itu sama sekali tidak bermanfaat, tidak akan menguntungkan apa-apa. Malah untuk menjangkau anak-anak seringkali saya harus keluar uang di kantong saya. Saya berikan jajanan supaya mereka tertarik datang. Lalu saya mulai mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Ketika ada anak-anak yang membawa temannya, aku ambil uang dari kantongku, aku beli buku, dan aku kasih kepada anak ini sebagai penghargaan karena dia telah membawa jiwa kepada Tuhan. Tetapi orang-orang menertawakan. Tetapi satu saat, satu kali, ketika saya membuka satu sekolah, saudara, di gereja yang saya rintis dan saya layani hari ini, dan kemudian sekolah ini berkembang, gereja yang saya layani juga berkembang. Satu kali ada seorang bapak, dia mengantarkan anaknya sekolah di tempat sekolah yang saya kelola, saudara. Lalu kemudian bapak ini berkata, ternyata jadi juga. Orang-orang yang dulu merendahkan sekarang berkata, ternyata jadi juga. Saudara, saya juga punya keluarga, khususnya keluarga dari istri saya. Waktu pertama kami menikah, keluarga-keluarga dari pihak istri saya berkata, nanti kalian makan apa? Mereka berkata kepada istri saya, nanti kamu diberi makan apa? Karena mereka tahu saya merintis sebuah gereja dan masih perintisan, tidak ada apa-apa. Dan mereka berkata, nanti kamu diberi makan apa? Sedangkan keluarga-keluarga atau suami dari kakak dari istri saya, mereka adalah orang-orang sukses. Mereka ada yang pegawai negeri, ada yang pengusaha, mereka orang-orang sukses. Sedangkan saya perintis gereja. Orang-orang berkata, keluarga-keluarga berkata, nanti kalian makan apa? Tetapi hari ini, saudara, aku mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Aku mengalami pemulihan, perintisan yang dulu begitu beratnya. Hari ini Tuhan tunjukkan pemulihan yang begitu dahsyatnya. Dan hari ini, semua keluarga-keluarga yang dulu berkata, nanti makan apa? Hari ini kalau mereka butuh pertolongan, butuh nasihat, butuh konseling, mereka datang kepada kami. Dan kami dengan senang hati memberikan nasihat, konseling, doa kepada mereka. Bahkan kadang-kadang kalau kami perlu bantu, kami perlu bantu. Karena saya tahu ini terjadi karena pemulihan dari Tuhan. Saudara, ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, orang-orang pun akan mengakui. Mungkin saat ini saudara dianggap rendah, mungkin saat ini saudara disepelekan. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan bisa memulihkan kehidupan saudara?
Dan kalau Tuhan mengerjakan pemulihan dalam kehidupan saudara, maka kita sudah belajar tadi. Yang pertama, pada waktu itu saudara akan seperti bermimpi, seakan-akan tidak percaya betapa luar biasanya pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Yang kedua, mulut saudara akan penuh dengan tertawa karena bersuka cita atas pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Bahkan yang ketiga, orang-orang pun akan mengakui bahwa betapa dahsyat Allah yang mengerjakan pemulihan dalam kehidupan kita. Apakah saudara rindu pemulihan terjadi dalam kehidupan saudara? Saya percaya melihat janji pemulihan Tuhan ini, saudara, kita semua rindu pemulihan itu terjadi. Tetapi pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan sehingga Tuhan akan mengerjakan pemulihan dalam hidup kita, saudara? Itu yang saya rindu kita belajar. Ada 3 hal yang harus saya dan saudara lakukan supaya pemulihan terjadi, supaya pemulihan dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Pemulihan yang dahsyat yang membuat kita seperti bermimpi, pemulihan yang dahsyat yang membuat kita menjadi orang-orang yang bersuka cita, pemulihan yang dahsyat yang membuat orang-orang pun akan mengakui. Apa yang menjadi bagian kita, saudara? Setelah di ayat 1 sampai ayat 3 Tuhan jelaskan tentang pemulihan dan betapa luar biasanya pemulihan itu, maka ayat 4 pemazmur ini mulai berkata, "Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan." Jadi ketika pemazmur ini sadar betapa dahsyat dan luar biasanya pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan, maka dia ambil apa yang menjadi bagiannya, apa yang menjadi tanggung jawabnya. Apa itu, saudara? Dia berseru untuk terjadinya pemulihan, di mana dia berseru, "Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan." Jadi untuk terjadinya pemulihan, pemazmur ini tahu apa yang menjadi bagiannya, yaitu berseru, berdoa, memohon untuk terjadinya pemulihan. Demikian saya dan saudara hari ini, saudaraku. Untuk kita mengalami pemulihan dari Tuhan, maka berserulah dan teruslah berseru supaya Tuhan memulihkan kehidupan saudara. Kalau hari ini ada beban berat yang menindih saudara, berserulah supaya Tuhan mengerjakan pemulihan. Kalau saat ini ada penyakit yang menggerogoti tubuh saudara, berserulah supaya Tuhan mengerjakan pemulihan. Saudara, saya mengalami sebagai gembala beberapa minggu belakangan ini, saya melihat pemulihan dari Tuhan atas orang-orang yang sakit. Satu kali ada seorang nenek yang mungkin umurnya sekitar 70-an tahun, dan kemudian dia mengalami sakit, saudara. Dan pada waktu itu dia sudah sangat drop, sampai dia tidak bisa membuka matanya sama sekali. Tetapi dia masih bisa berbicara. Ketika aku datang, dia tahu bahwa aku yang datang. Lalu kemudian dia sangat bersyukur ketika aku datang dan kami berdoa. Pada waktu itu ibu ini sebenarnya berkata begini, saudara, "Pendeta, doakan aku supaya kalau Tuhan memang sudah menganggap waktunya supaya cepat." Karena pada waktu itu dia begitu menderita karena penyakit itu. Tetapi saya berkata kepada nenek ini, kepada ibu ini, "Bi, kita masih akan bersama-sama beribadah di gereja. Saya percaya Bibi akan dipulihkan." Dan kami berdoa bersama, saudara, berseru bersama. Dan betapa dahsyatnya Tuhan, orang tua yang sudah putus asa ini 2 minggu kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Seruan kami bersama dijawab oleh Tuhan. 2 minggu kemudian dia datang kembali ke gereja, dan sudah hampir 3 minggu ini, saudara, dia sudah bolak-balik ke gereja. Dia sudah sehat seperti biasa. Tuhan dengar permohonan kami, seruan kami untuk terjadinya pemulihan. Ada seorang ibu yang lain yang kena diabetes, saudara, sangat parah. Dokter sudah bilang tidak ada harapan, bahkan keluarga semua sudah pasrah. Satu kali dia mengundang saya untuk datang ke rumah berdoa, dan kemudian kami berdoa bersama keluarga. Dia sedang diopname, dia sangat drop. Saudara, pada waktu itu kami berseru
Dan saya berkata di dalam hati saya bahwa bibi ini harus datang lagi ke gereja untuk kami bisa bersama-sama beribadah. Tuhan, aku rindu Engkau pulihkan. Dan benar saja saudara, mungkin sekitar 1 bulan kemudian dia datang lagi ke gereja. Dan sampai hari ini dia datang beribadah setiap minggu. Hatiku bersyukur karena seruan kami didengar oleh Tuhan. Tuhan memulihkan orang-orang yang berseru kepada dia. Dan hari ini pun aku tegaskan kepada saudara bahwa kalau hari ini bebanmu berat, penyakitmu parah, masalahmu berat, persoalanmu berat, berserulah kepada Tuhan yang mengerjakan pemulihan. Karena dia pasti akan memulihkan orang-orang yang berseru kepada dia. Mari hari ini kita berseru, Tuhan pulihkan kami. Atas masalah yang kita tanggung, beban berat yang kita tanggung, atas penyakit yang mungkin saat ini ada di antara saudara yang sedang menanggung. Mari kita berseru bersama, Tuhan pulihkan kami. Dan Allah kita yang dahsyat akan mengerjakan pemulihan saudara. Dan yang kedua, yang dilakukan oleh pemazmur ini setelah dia sadar bahwa Tuhan pasti mengerjakan pemulihan dan pemulihannya itu betapa dahsyatnya, maka di ayat 5 dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Hal kedua yang umat-umatnya, yang saya dan saudara harus lakukan untuk terjadinya pemulihan saudara adalah bahwa kita harus menabur. Bahkan dikatakan dengan mencucurkan air mata, sekalipun harus menangis. Karena menabur itu tidak enak saudara. Menabur itu adalah pengorbanan. Ada hal yang harus dikorbankan ketika kita mau menabur. Menabur itu terkadang menyakitkan. Menabur itu terkadang menyedihkan. Kadang kita harus berkorban materi untuk menabur. Kadang kita harus berkorban perasaan ketika kita menabur. Berkorban waktu, tenaga dan sebagainya ketika kita menabur. Tetapi saudara, untuk kita mengalami pemulihan, tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain. Kita harus siap dan rela untuk menabur, sekalipun harus berkorban, sehingga sekalipun harus mencucurkan air mata, menaburlah. Hari ini dalam hal apa saudara perlu dipulihkan? Mungkin ada hubungan saudara yang retak dengan keluarga, dan saudara begitu rindu untuk dipulihkan. Mungkin hari ini saudara harus menabur. Saudara harus rela korban perasaan. Saudara harus rela mengalah. Saudara harus rela mengampuni supaya Tuhan mengerjakan pemulihan. Mungkin ada yang mengatakan, enak sekali dia kalau dia kuampuni. Dia sudah menyakiti aku, dia sudah merugikan aku, dan sebagainya dan sebagainya. Enak sekali dia kalau aku mengampuni dia. Dengar saudara, hari ini kalau saudara belajar mengampuni korban perasaan, mungkin hari ini bukan siapapun yang diuntungkan, tetapi diri saudara sendiri. Karena ketika saudara rela korban perasaan, saudara sedang menabur. Dan kalau saudara menabur, saudara pasti akan dipulihkan. Saudara pasti akan dipulihkan. Dan bukan saudara yang rugi, bukan mereka yang untung ketika saudara memberikan pengampunan, tetapi saudara diuntungkan ketika saudara mengampuni saudara. Kenapa? Karena ketika saudara mengampuni, hati saudara damai, saudara bebas, saudara lepas, saudara tidak akan menderita oleh karena kebencian. Kebencian itu malah bisa membuat saudara sakit, saudara menderita dan sebagainya. Saya mau menggambarkan seperti ini saudara. Satu kali ada seekor ular datang ke pondok seorang petani saudara. Dia masuk ke pondok itu dan kemudian di pondok itu ada gergaji. Dan kebetulan ular ini melewati gergaji itu sehingga gergaji itu lengket di perutnya. Sehingga dia dilukai oleh gergaji itu saudara.
Karena marah, akhirnya ular ini melilit gergaji itu. Ketika dia lilit gergaji itu, dia merasakan semakin sakit. Ketika dia merasa semakin sakit, semakin kuat dia lilit gergaji itu, saudara. Dan dia cengkram gergaji itu. Semakin kuat dia cengkram, semakin dia menderita, bahkan akhirnya sampai mati. Badannya putus oleh tajamnya gergaji itu. Semakin kuat dia cengkram, semakin kuat dia lilit, badannya semakin terluka dan akhirnya putus. Mungkin itu bisa menggambarkan, dan tidak jauh-jauh saya pikir, orang-orang yang mencengkram kuat di hatinya kebencian akan mengalami seperti itu, saudara. Itu sebabnya saat ini saya mengajak saudara, lepaskan pengampunan. Karena ketika saudara mengampuni, bukan orang lain yang untung, saudaralah yang malah untung ketika saudara mengampuni. Mungkin saudara berkata, terlalu sulit pendeta, terlalu sakit kurasa. Ya, semua kita paham apa artinya sakit hati, disakiti dan sebagainya. Tetapi ketika saudara makin kuat mencengkram kebencian saudara di dalam hati saudara, semakin saudara akan menderita. Dan saudara tidak akan mengalami pemulihan karena saudara tidak rela menabur, berkorban perasaan. Dalam banyak hal, saudara, mungkin hari ini kita sedang menabur. Saya ingat ketika saya merintis pelayanan, saya harus menabur. Uang hanya beberapa lembar, beberapa ribu di kantong saya. Itu pun saya harus relakan untuk saya beli buku dan saya berikan kepada anak-anak yang membawa temannya. Ketika satu kali, saudara, saya punya pengalaman yang sangat unik. Satu kali saya pergi ke dalam satu rumah, dan kemudian ketika saya masuk ke rumah itu, saya menginjili ibu yang ada di rumah itu. Dan kemudian akhirnya dia cerita bahwa baru saja dia keluar dari rumah sakit karena anaknya sakit, dan kemudian dia tidak bisa membayar, hutangnya masih ada di rumah sakit. Mendengar itu, saudara, hatiku sangat terenyuh. Dan akhirnya aku ambil dompetku dan aku lihat di sana masih ada. Saya lupa apakah waktu itu tinggal satu lembar atau masih ada lembar yang lain. Aku ambil di sana, ada uang harga 50.000, dan itu tahun 2000-an, saudara. Saya ambil itu dan saya serahkan kepada bibi itu. Dan saya berkata, Bi, bayarkan hutang bibi ke rumah sakit. Waktu itu, saudara, saya dilema. Di satu sisi hati saya begitu lega, saya membantu orang lain. Tetapi di sisi lain, jadi bahan pikiran dan beban pikiran saya karena kebutuhan saya sudah berikan kepada orang lain. Makan saya, untuk kebutuhan makan saya, karena saya merintis, saya tidak punya gaji. Tetapi masih ada uang, dan itu pun saya serahkan kepada orang. Begitu beratnya kondisi pada waktu itu. Tetapi saya melihat Tuhan mengerjakan pemulihan. Tuhan memberkati berlimpah. Dan betapa dahsyatnya, saudara. Berapa bulan yang lalu saya melihat seorang ibu datang. Dan tahukah saudara bahwa ibu ini adalah orang yang kepadanya saya pernah berikan uang 50.000. Dia datang, dia diselamatkan. Saudara, betapa dahsyat Allah yang kita sembah jika dia mengerjakan pemulihan. Yang menjadi masalahnya saat ini, apakah kita rela menabur atau tidak? Apakah kita rela menabur atau tidak? Dan kemudian, saudara, yang ketiga yang saya rindu kita lihat adalah di ayat 6, di mana di sana pemazmur ini berkata, setelah dia menjelaskan betapa dahsyatnya pemulihan yang Tuhan kerjakan, maka ayat 6 dia berkata, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Pemazmur ini berkata, orang yang berjalan maju sambil menabur benih.
Artinya apa, saudara? Terus maju, sekalipun menangis, sekalipun harus menabur, sekalipun harus berkorban, tapi terus berjalan maju. Sambil menangis, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Kalau kita rindu pemulihan, saudara, jangan pernah menyerah. Majulah terus, sekalipun masih harus menabur, majulah terus, jangan menyerah. Kalau saat ini terasa begitu berat kehidupan saudara, jangan pernah menyerah. Menaburlah terus dan majulah terus. Jangan pernah undur dari Tuhan, jangan pernah lemah. Maju terus dan maju terus, melangkah terus. Maka satu saat saudara akan melihat dan mengalami Tuhan mengerjakan pemulihan. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita sudah belajar dari firman Tuhan bahwa ada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan. Dan kalau Tuhan mengerjakan pemulihan, pada waktu itu kita seperti orang bermimpi karena betapa dahsyat pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa sukacita karena dahsyat pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan pada waktu itu orang-orang pun akan mengakui bahwa betapa dahsyat pemulihan yang kita alami di dalam kehidupan kita, saudara. Dan apa yang menjadi bagian kita? Bagian kita adalah berseru terus untuk pemulihan dikerjakan oleh Tuhan. Yang kedua, bagian kita adalah menaburlah terus untuk terjadinya pemulihan. Dan yang ketiga yang menjadi bagian kita adalah maju terus, jangan pernah undur untuk kita mengalami pemulihan. Dan kalau itu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, saudara, maka kita akan menyaksikan Allah mengerjakan pemulihan. Betapa dahsyat pemulihan yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Alami pemulihan dari Tuhan. Terapkan firman Tuhan dengan terus berseru buat terjadinya pemulihan. Terapkan firman Tuhan dengan terus menabur. Terapkan firman Tuhan dengan terus maju, jangan pernah undur. Dan sampai satu saat saudara akan melihat Tuhan mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami telah merenungkan bersama bahwa apapun situasi, apapun kondisi kehidupan kami, ada waktu Engkau akan mengerjakan pemulihan dalam kehidupan kami. Dan kalau Engkau mengerjakan pemulihan, maka pada waktu itu mulut kami penuh tertawa. Pada waktu itu kami seperti bermimpi. Bahkan pada waktu itu orang-orang akan mengakui betapa dahsyat Engkau mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya melalui belajar firman-Mu hari ini kami mau mengambil apa yang menjadi tanggung jawab dan bagian kami. Bahwa kami harus terus berseru untuk terjadinya pemulihan. Dan kami akan terus menabur untuk terjadinya pemulihan. Dan kami akan terus melangkah maju untuk terjadinya pemulihan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau terapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami mau raih janji-janji firman Tuhan tentang pemulihan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan, saudara, malam hari ini tiba waktunya untuk kembali kita akan berdoa bersama. Pada malam hari ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Dalam segala beban hidup, persoalan, dalam penyakit, apapun yang menjadi persoalan kehidupan saudara saat ini, Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengerti. Dia Allah yang peduli, dan Dia Allah yang menjawab kita. Dia berkuasa menjawab segala pergumulan kita, saudara. Itu sebabnya mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Mari kita bersatu hati, saya akan mendoakan saudara dalam setiap pergumulan-pergumulan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu. Engkau Allah kami, tempat kami berseru. Engkau Allah kami, tempat kami mengadu. Hanya Engkau yang sanggup memberi jalan keluar bagi setiap kami, ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang kepadamu, kami bersatu hati. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, penolong kami.
Bapa yang baik, saat ini hamba-Mu datang kepadamu. Hamba mau berdoa, menopang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, yang sedang berdoa bersama hamba ya Tuhan. Engkau yang mengenal mereka satu persatu. Engkau yang tahu segala keberadaan mereka. Engkau yang mengerti sampai kedalaman hati mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang maha tahu. Sampai bahasa tetesan air mata mereka pun saat ini Engkau tahu. Engkau yang mempedulikan setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang mengasihi mereka. Dan Engkau Bapa yang baik bagi setiap mereka. Dan rindu memberi jalan keluar, rindu melakukan mujizat di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang kepadamu. Ulurkanlah kiranya belas kasihan-Mu, jamah setiap anak-anak-Mu ini dengan tangan-Mu yang berkuasa ya Tuhan. Engkau yang tahu seluruh kehidupan mereka. Engkau yang mengerti segala sesuatu. Saudaraku, sebelum saya akan berdoa bagi setiap saudara, mari saat ini saya beri kesempatan bagi saudara untuk mengungkapkan segala isi hati saudara di hadapan Tuhan, apapun itu. Mari bercerita, berseru, memohon di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu sampai kedalaman hati mereka. Hanya Engkau yang tahu jeritan hati mereka saat ini. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan seruan mereka. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Engkau Allah yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau Allah yang tahu segala sesuatu. Anak-anak-Mu datang berseru kepadamu, memohon perlindungan-Mu, memohon belas kasihan-Mu, memohon kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Itu sebabnya ya Tuhan, ya Bapa, ulurkan tangan-Mu, menjamah setiap anak-anak-Mu satu persatu, menjamah setiap anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Jamah mereka, dengarkan seruan mereka ya Tuhan. Saat ini Engkau tahu apa yang menjadi isi hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi seruan mereka. Bahkan Engkau tahu bahasa tetesan air mata mereka. Dan Engkau Bapa yang peduli. Engkau Allah yang menjawab setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saya akan berdoa bagi setiap saudara melalui setiap topik-topik doa yang saya akan serukan di hadapan Tuhan. Dan saat ini tetap berdoa bersama saya saudara. Biarlah setiap topik-topik doa yang dinaikkan, kalau itu yang menjadi masalah dan persoalan saudara, mari imani bahwa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Pertama, saya akan berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau tahu keadaan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah kami yang ajaib. Engkau Allah kami yang berkuasa. Engkau Allah kami yang sanggup. Engkau sanggup menyembuhkan penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau dulu Engkau melakukan mujizat, saat ini pun Engkau melakukan mujizat. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, saat ini pun Engkau menyembuhkan setiap anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam keadaan sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil. Tuhan yang menyembuhkan mereka ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Haleluya. Saudaraku, bagi saudara yang sedang sakit saat ini, apapun yang menjadi penyakit saudara, di bagian tubuh mana saudara sedang sakit, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit, dan angkat tangan saudara, tangan kanan saudara kepada Tuhan. Mari berseru kepada Dia. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu menumpangkan tangan atas tubuh mereka yang sakit Bapa. Dan saat ini hamba berseru, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus.
Apapun yang menjadi penyakit mereka, sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Setiap anak-Mu yang sedang sakit saat ini ya Tuhan, dia disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hai Engkau, segala penyakit, segala bentuk penyakit dalam tubuh anak-anak-Mu, aku tolak di dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan sedang menumpangkan tangan, dan tangan Tuhan terulur menjamah tubuh anak-anak Tuhan, dan mujizat pun terjadi dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Sembuhkan anak-anak-Mu. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar dalam hidup anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kami percaya mujizat-Mu sedang terjadi saat ini Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu sedang dikerjakan dalam hidup anak-anak-Mu. Tubuh yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, saudara percaya mujizat Tuhan sedang bekerja. Percaya mujizat Allah sedang bekerja dalam hidup saudara saat ini. Dia Allah yang berkuasa, sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Kalau saat ini ada saudara yang telah mengalami mujizat Tuhan, silakan saksikan saudara di kolom komentar video ini. Tuliskan kesaksian saudara untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain, supaya mereka pun percaya dengan sungguh dan mereka pun mengalami mujizat Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami percaya mujizat kesembuhan sedang terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini khusus saya mau berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami masalah ekonomi. Mari datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan kesulitan ekonomi oleh karena kondisi ini, oleh karena keadaan ini Tuhan. Bapa yang baik, Engkau Allah kami yang penuh dengan belas kasihan. Jamah setiap anak-anak-Mu yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi dalam nama Yesus. Lawat setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Curahkan berkat-Mu bagi anak-anak-Mu. Buka pintu berkat-Mu bagi mereka. Beri petunjuk bagi anak-anak-Mu Tuhan, sehingga sekalipun dalam masa yang sulit seperti ini, Engkau menyatakan pembelaan-Mu dan pemeliharaanmu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini dia terlilit hutang ya Tuhan, dan saat ini dia bingung oleh karena hutang-hutang yang melilit kehidupannya, Bapa di sorga, Engkau Allah yang berkuasa. Berikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang. Di dalam nama Yesus, mujizat Allah terjadi. Dalam nama Yesus, mujizat Allah dinyatakan. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Berikan petunjuk bagi anak-anak-Mu, hikmat bagi anak-anak-Mu, untuk mereka berbuat sesuatu yang akan menjadi saluran berkat-Mu bagi mereka, sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap keluarga anak-anak-Mu. Keluarga kami adalah keluarga yang harmonis ya Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa bagi setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu, supaya keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang berserah kepada Tuhan sepenuhnya di dalam hidup mereka. Nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu di tengah keluarga anak-anak-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Kalau ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah keluarga, apapun bentuk masalah dan persoalan mereka, Tuhan Allah kami yang sanggup memulihkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan,
Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan. Oleh karena kondisi atau oleh karena apapun, mereka sedang lemah ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, kuatkan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, kuatkan setiap anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka, sehingga mereka mampu menghadapi segala tantangan, sehingga mereka tetap kuat dalam menghadapi segala tantangan. Di dalam nama Yesus, kuatkan setiap anak-anak-Mu yang lemah. Dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berduka hati oleh karena situasi atau oleh karena ditinggalkan orang yang mereka cintai. Bapa yang baik, ulurkan tangan-Mu, jamah setiap anak-anak-Mu yang sedang berduka, jamah hati yang sedang bersedih. Pulihkan hati yang sedang berduka, pulihkan hati yang sedang bersedih. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kuatkan anak-anak-Mu Bapa. Hiburkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang tidak memiliki pekerjaan, atau mungkin mereka di PHK oleh karena kondisi ini Tuhan. Ya Bapa, Engkaulah kiranya yang menjadi jalan keluar. Engkaulah kiranya ya Tuhan yang membuka pintu, sehingga kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang tidak punya pekerjaan, Engkau membuka pintu bagi mereka, sehingga mereka bisa bekerja untuk kebutuhan hidup mereka ya Tuhan. Bukakan jalan bagi setiap anak-anak-Mu. Nyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang menganggur karena kondisi ini pada saat ini Tuhan. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang menjalankan usaha, apapun bentuk usaha mereka, apapun bentuk bisnis mereka. Mungkin saat ini usaha dan bisnis mereka sedang mengalami kemacetan ya Tuhan, sedang mengalami kesulitan ya Tuhan. Engkau Allah yang menjadi jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Engkau memberi solusi bagi mereka dalam mereka menghadapi kesulitan di tengah-tengah usaha mereka. Dalam nama Yesus, jamah dan jamah ya Tuhan. Lawat anak-anak-Mu Bapa, berikan jalan keluar bagi mereka. Pulihkan bisnis mereka ya Tuhan. Pulihkan pekerjaan mereka, usaha mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Saudaraku, saat ini kita akan berdoa syafaat bersama. Mari kita bersatu hati berdoa bagi bangsa ini dan bagi banyak hal yang lain yang kita akan doakan bersama. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami. Karena firman-Mu berkata bahwa kami harus berdoa bagi bangsa kami dan kami harus mengusahakan kesejahteraan bangsa kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kami berdoa, berseru bagi bangsa kami dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, pulihkan bangsa kami ya Tuhan, pulihkan bangsa kami. Dalam nama Yesus kami rindu bangsa ini semakin sejahtera semakin hari, semakin sejahtera semakin hari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami berdoa buat keadaan ekonomi di bangsa kami yang saat ini begitu sulit oleh karena pandemi ini Tuhan. Kami berdoa, pulihkan keamanan bangsa kami, pulihkan ekonomi bangsa kami,
pulihkan politik keamanan bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami rindu bangsa kami penuh dengan keamanan, penuh dengan ketentraman, dan ekonomi bangsa kami juga dipulihkan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami rindu apapun situasinya Tuhan, Engkau memberi hikmat bagi para pemimpin kami untuk memimpin bangsa ini, untuk membawa bangsa ini lebih sejahtera ke depannya ya Tuhan. Biarlah ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Biarlah politik bangsa ini semakin dewasa, semakin tentram dalam nama Yesus. Biarlah keamanan bangsa ini semakin terjaga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan, nyatakan perkara besar ya Tuhan untuk memulihkan ekonomi, politik, dan keamanan bangsa kami. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat para pemimpin kami di bangsa ini. Kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan. Biarlah saat ini Engkau mengulurkan tangan-Mu, nyatakan belas kasihan-Mu bagi Bapak Presiden kami ya Tuhan, di mana Engkau telah memakai dia melakukan perkara-perkara yang besar di Indonesia ini selama pemerintahannya. Kami tetap berdoa biarlah ke depan ya Tuhan, Engkau tetap mengatur dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara besar dalam kehidupan para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Dalam nama Yesus, polisi, tentara, semuanya Tuhan memberkati. Tuhan, biarlah semuanya bersatu hati untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Berkati ya Tuhan para pemimpin kami, berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat, dan berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dengan sepenuhnya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, pulihkanlah keadaan bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Bapa yang baik, kesatuan bangsa ini tetap terjaga. Kalau di sepanjang sejarah membuktikan bahwa begitu banyak kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan kesatuan bangsa kami, yang terdiri dari begitu banyak suku dan bahasa, tetapi kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan menjaga bangsa kami sehingga tidak akan terjadi peperangan di bangsa ini ya Tuhan. Tidak akan terjadi perpecahan di bangsa ini, tapi kami akan bersatu hati terus, bersatu hati melangkah bersama untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Dalam nama Yesus, satukanlah bangsa kami ya Tuhan, satukanlah terus bangsa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa buat masa depan bangsa ini. Kami rindu di masa depan bangsa ini menjadi lebih baik. Dalam nama Yesus Kristus, kami rindu di masa depan bangsa ini menjadi bangsa yang diperhitungkan di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hal yang terlebih penting, kami berdoa buat keselamatan setiap jiwa yang ada di bangsa ini, di mana hanya Yesuslah jalan ke sorga. Hanya Yesuslah jalan keselamatan. Dan saat ini kami berdoa biarlah semua pribadi-pribadi di bangsa ini datang tersungkur di kaki Yesus dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu Tuhan, nyatakan perkara besar dalam kehidupan umat-umat-Mu di bangsa ini. Selamatkan mereka, selamatkan lebih banyak jiwa ya Tuhan. Pakai kami, pakai hamba-hamba-Mu untuk dipakai menjadi alat-Mu untuk keselamatan jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Dan ajar kami semua menjadi saksi dan terang-Mu, jadi garam-Mu untuk kami menjadi berkat bagi bangsa ini, untuk pemulihan bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau telah menyatakan kuasa-Mu, Engkau mendengarkan seruan-seruan kami, Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi setiap kami saat ini ya Tuhan. Bapa yang baik, kami percaya
seruan dan tangisan anak-anak-Mu sudah didengar dalam nama Yesus. Dan kami juga percaya seruan kami bagi bangsa kami didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami, inilah seruan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kepadamu kami berseru, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang ajaib, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan malam hari ini saudara. Dan saya percaya saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara sudah merasa diberkati oleh Tuhan saudaraku, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya. Amin.